sehat selalu untuk Anda semua. Di video saya kali ini saya akan menceritakan sebuah film karya dari saudara David Moore. Film yang diproduksi oleh Dark Sky Film yang di Amerika Serikat. Film bergenre tentang horor psikopat komunitas sebuah kelompok. Ya, itu film ini sangat rekomendasi juga untuk Anda tonton untuk mengisi waktu luang ketika Anda di rumah saja. Oke, kalau ada yang belum sempat download atau belum sempat melihat filmnya, saya akan coba ceritakan di sini. Oke, ikuti terus videonya. Please jangan di skip karena video ini menceritakan step by step film sampai akhirnya. Oke, thank you. Film ini dimulai ketika seorang gadis yang bernama Sarah yang di sini dibintangi oleh Nicole Bloom, seorang gadis yang energik, yang cantik, bermata hijau. Dia itu pergi dari rumahnya karena dia tidak ingin hidup bersama ayahnya karena dia dulu waktu masih usia remaja dia melihat ayahnya menyakiti ibunya. Jadi dia merasa kecewa, tidak mau hidup dengan ayahnya. Dia ingin menyendiri, mencari tempat sendiri. Di situ si Sarah akhirnya menemukan tempat sebuah apartemen, ya. Apartemen yang kayak seperti rumah susun guys, tapi ya bersih, lingkungannya bagus, ramah tamah. Wah, itu kayak seperti tidak semua orang bisa masuk di situ gitu, karena harus sesuai dengan persyaratan dan ketentuan harus bisa masuk di situ. Artinya si Sarah ini berhasil melalui seleksi bisa menempati tempat tersebut. Yang ini dikasih judul namanya One Bed. One Bed itu artinya one bedroom, satu kamar, satu tempat tidur. Nah, ketika itu si Sarah mulai mengemasi barang-barangnya yang tempat ayahnya. Dia perjalanan ke apartemen yang baru itu guys. Dia tidak lupa membawa kucing kesayangannya, kucing oranye yang lucu sekali karena gendut gitu kucingnya. Dia masukkan ke dalam tas gitu kan. Ketika masuk disambut sama tetangga-tetangganya baik. Ketika mau sampai kamarnya dia bertemu seseorang yang agak aneh gitu, kayak gimana ya, kayak orangnya tuh menakutkan gitu karena dia pakai kacamata tapi yang satu tertutup karena mata satunya sudah mengalami kebutaan. Nah, itu kayak psikopat gitu, dia takut gitu. Akhirnya dia bertanya si cowoknya, "Hey, itu kamu bawa apa ya?" "Oh tidak, ini hanya tas, gak ada apa-apa kok." Sampai akhirnya biarkan masuk. Ada teman satu lagi cowok datang yang tetangganya juga, tapi cowok itu orangnya ganteng gitu, ganteng pengertian gitu. "Oh, udah biarkan saya bantu saja." "Oke, teman-teman tolong bantu ini, ada penghuni baru, tetangga kita baru, ayo kita bantu." Ayo bantu masuk, jelaskan kamarnya ini seperti ini, kamu tidur di sini, nanti silahkan kamu kumpul-kumpul di sini, nanti malam saya ada acara, kalau kamu tidak keberatan silahkan datang. Akhirnya dia juga datang, ketemu pesta itu, makan-makan barbecue gitu, karena menjadi akur sama tetangga-tetangga. Cerita berikutnya, setelah dia pesta, dia mau tidur di kamarnya itu. Dia panggil kucingnya, diajak ngomong, kasih makan seperti itu. Terus tidur, tiba-tiba ada berisik di lorong itu, di pipa. Kayak suara-suara itu apa, dia bingung. Dia dapat surat kaleng. Itu surat kalengnya tertulis tidak boleh bawa hewan peliharaan di komplek ini. Pokoknya nggak boleh seperti itu. Dia takut tapi ditulis dengan darah. Nah, disitulah mulai teror terjadi. Dia mulai takut, bingung. Nah, hari berikutnya ternyata kucingnya ada yang memasuki di rumah. Kucingnya diambil sama orang, dimasukkan ke dalam oven, dipanggang mati hidup-hidup. Jadi keadaan ditutup, panggang itu mati. Si Sarah itu kaget, wah itu saya sedih sekali. Saat dia ternyata di belakang itu ada orang lagi. Sarah dipegang, diikat kaki dan tangannya di sebuah kursi gini, diikat gitu kan. Yang mengikat ternyata yang di cowok yang kandung tadi. Dia heran, padahal saya naksir sama cowok itu, kenapa ternyata kok kejam sama saya. Dia melawan, pukul saya, dia bisa lepas lari keluar dari kamarnya. Keluar dari kamarnya dia teriak-teriak sama tangganya, tolong saya mau dibunuh, mau diculik, mau diapakan gitu.
ya, ketemu sama ibu-ibu negro. Akhirnya di situ dia ditangkap juga. Ternyata si ibunya itu juga udah kong kali kong sama seluruh penghuni komplek apartemen tersebut. Akhirnya dibawa, dia masukkan ke kamar, dia dibius guys, dibius tuh dia agak sadarkan diri, tahu sadar dia sudah diikat, dan si Jerry yang itu pimpinannya di situ, komunitasnya itu datang. Kamu ingin menuruti atau akan tersiksa? Kamu akan lebih mudah jika mengikuti tanpa menolaknya. Dia bingung, dia tidak tahu harus melakukan apa, nggak tahu apa ini. Kamu baiklah, kamu tidak perlu tahu. Yang penting kamu mengikuti permainan ini selesai. Dia menolak kan, kalau menolak kamu akan parah gitu kan. Kami siksa, dia udah siapkan pisaunya sama si cowok itu tadi mau potong tuh apa lehernya atau kupingnya itu kan. Dia disuruh berdiri, tangannya disuruh untuk menempel pada dinding. Ini ditempel gini. Ini tangan kamu nggak boleh kamu lepas. Di situ ada lampu indikator. Kalau itu menyala, berarti tangan kamu harus di situ terus. Itu namanya hukuman. Tapi ketika lampunya padam, kamu boleh istirahat. Nah, dia sudah apa? Dia mengikuti aturannya itu. Lampunya hidup dia seperti ini, terus lampunya padam, dia bisa istirahat. Tiba-tiba ada makanan datang, minuman datang dari bawah itu, dia minum. Terus dia hidup lagi, dia seperti itu, ini seperti itu. Dia kan nggak kuat karena capek kan, akhirnya dia menyerah. Udah saya biarkanlah kalau seperti ini, saya nggak peduli. Akhirnya si Jerry sama si cowok ganteng itu datang, buka pintunya. Kamu sudah menyerah dan melanggar kesepakatan, jadi kamu harus dihukum. Akhirnya tangannya ditempel tembok gini, dipaku guys, kayak itu dipasung, dipaku di tembok itu, benar-benar dipaku tuh kiri kanan tuh. Wah, dia menjerit menangis tuh. Kamu tidak akan bisa melepaskan tanganmu, berarti seperti itu, kamu seperti itu. Gitu. Akhirnya dia pasrah itu, menangis terus, akhirnya dia menyerah guys, menyerah, dan dia sudah menyatakan bahwa dia ingin mengikuti aturan main yang ada di komplek tersebut. Ya, si Jerry menjelaskan, terus ternyata para tetangga datang, tiba-tiba perhatian, Sarah digendong, dijahit lukanya, dibenerin, dikasih baju yang baru, pokoknya diistimewakan di situ. Dia ceritakan bahwa kami adalah sebuah komunitas yang akan bisa menguasai dunia kalau semua sesuai apa yang kita jalankan. Karena kita harus menganut 4 prinsip. Prinsipnya yaitu tidak egois, keterbukaan, menerima, dan yaitu tidak bohong. Jadi kayak kalau dia bohong harus dihukum, dia tidak egois, bersama tangga seperti itu. Jadi di situ tuh dilindungi sama komunitas itu. Ternyata semua yang sudah di apartemen itu sudah mengalami hal yang sama. Tangan yang sudah dipaku, tadi yang psikopat yang matanya yang rusak satu tadi, ternyata dia dihukum dulu ketika melawan, ternyata matanya dicongkel gitu. Makanya si Sarah mengikuti prosedur seperti itu. Akhirnya dia bingung, kok ada seperti ini, kok disayang seperti itu. Akhirnya dia sebenarnya pura-pura dia ingin pergi dari situ, tapi nggak bisa karena itu seperti penjara. Kalau nggak mati di situ, keluar dari situ nggak akan bisa mati ya. Akhirnya suatu hari ayahnya datang, tombol di depan rumah itu. Nah, itu sebelumnya ada masalah serius. Kalau kamu bisa membuktikan atau meyakinkan bahwa ayah kamu tidak kembali lagi, silahkan masuk. Tapi kalau tidak, ayahmu akan kamu bunuh. Akhirnya oke, silakan. Ayahnya datang lagi setelah jam 6, masuk ke kamar Sarah. Si Sarah itu sebenarnya dia ingin bicara sama ayah, tapi belakangnya sudah mau ditusuk ayahnya sama si orang penghuni itu yang cowok tadi mau debat. Akhirnya diajak berantem lagi sama Sarah, ditampar ayahnya, dan ayahnya pergi. Nah, setelah itu dia berhasil menjadi komunitas itu. Dia dicap sininya pakai cap yang panas sekali, sama dibaptis gitu ya, harus menerima semuanya yang ada aturan semua di situ. Terus akhirnya sudah lulus Sarah, saatnya kita
memiliki kandidat baru, penghuni baru, karena kamarnya Sarah dikasih tempat yang lain, nikahkan sama si psikopat tadi yang matanya rusak ini. Mau nggak mau dia harus nikah sama dia, karena itu udah aturan komunitas. Nah, akhirnya situ seleksi lagi, komunitas itu menyeleksi orang yang masuk situ. Akhirnya ketemu dengan namanya si temannya Sarah, teman akrabnya, teman kerjanya dulu. Akhirnya masuk tuh teman kerjanya, sama diperlakukan seperti Sarah, baik-baik itu. Sampai di situ dia di malam hari dibungkam, diikat, dibawa ke tempat kamar yang untuk penyiksaan tadi. Akhirnya bawa ke situ, tapi dia melawan. Dia bilang, bagaimanapun saya akan melawan, lebih baik saya mati daripada saya di sini disiksa seperti ini. Akhirnya si Sarah datang kan, dibujuk, teman kamu harus mengikuti aturan mainnya daripada kamu disiksa. Teman, ya saya nggak peduli, saya tidak akan lemah, kamu apapun yang terjadi saya harus keluar dari sini. Akhirnya dia melawan. Jerry datang kan, bawakan alat penyiksaan itu, satu koper. Nah itu si Sarah dipukul kan, mau pingsan kan, terus kupingnya sini mau dilobangin sama itu, sama obeng guys. Obengnya Sarah suruh megangin, kamu pegangin biar saya yang memukulnya. Sarah kan nggak berani menolak, kalau menolak berarti kan dia belum sepenuhnya mengikuti aturan komunitas. Akhirnya Sarah bergejolak, ini temanku dekat, kalau saya tusuk dia akan mati atau enggak dia akan luka parah, kasihan. Akhirnya belum si Jerry ketuanya itu mau memukul, Sarah langsung menusukkan obengnya ke lehernya si Jerry, si pemimpin tadi. Wah, jatuh tersungkur, wah gitu ya. Nah, tapi Jerry kan pegang pistol, dia masih sempat pistol gini, kena temennya, kepalanya juga, meninggal. Diambil lagi obengnya, si Sarah membabi buta menyerang Jerry, ditusuk terus sampai mati guys, sampai mati, darah di mana-mana. Pistolnya diambil. Nah, si Sarah keluar dari kamar itu sambil teriak-teriak, saya harus keluar dari sini, mau nggak mau saya bisa keluar dari sini. Akhirnya dia bawa pistolnya itu, sama tetangganya pada mendatangi, mau melawan sama tuh, menangkap Sarah lagi. Akhirnya si cowok yang ganteng tadi mendekat pertama kali langsung ditembak sama Sarah, dua, tubuhnya mati langsung. Ada lagi datang tembak, dua, wah pada takut kan gitu. Tapi dia tetap, cepat, saya harus pulang, saya keluar dari sini. Dia lari ke pintu gerbang utama, tapi kalah cepat sama orang warga itu angkep sih. Terus akhirnya si suaminya yang matanya rusak tadi membela si Sarah karena dia istrinya kan. Pistolnya diambil, terus ditodongin semua tuh warganya. Si Sarah bisa keluar. Akhirnya si cowoknya bunuh diri. Wah, Sarah bisa keluar. Ternyata setelah keluar dia merasa bebas kan. Wah, saya bisa keluar dari sini, saya bebas. Wah, dia punya gulungan darah itu. Nah ternyata guys, dia lari dari situ, keluar dari komplek itu, ternyata sebelahnya itu komplek yang sama guys, komunitas yang sama semua membunyikan alarm tanda bahaya ada yang meloloskan diri itu. Wah, Sarah bingung, ternyata dia belum bisa keluar dari wilayah tersebut, baru bisa keluar dari apartemennya tapi belum bisa dari wilayah tersebut guys. Oke, sampai di situ ceritanya. Saya harap menjadi hiburan untuk Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton video dari saya. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like ya guys. Thank you, bye bye.